Shalom KKS yang bersuka cita selalu. Pada pasal 17 dan 18 kitab Yosua, kita mendapatkan satu peneguhan baru bahwa Alkitab adalah buku ajaib yang juga mengatur tentang warisan. Alkitab mengajari kita kehidupan, termasuk soal warisan. Yosua 18 ayat 3. Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, "Berapa lama lagi kamu bermalas-malas, sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Kemalasan merupakan suatu roh yang harus kita perangi dan duduki selamanya. Malas memulai usaha, malas untuk bangun pagi, malas bertemu orang, malas belajar sesuatu, dan yang jauh lebih parah adalah malas belajar hukum-hukum yang berlaku untuk pembagian warisan dengan dalih tidak ingin menimbulkan keributan dengan saudaranya. Namun setelah kekayaan dikuasai saudaranya, muncul kepahitan dan jatuh miskin. KKS, banyak hal terjadi dalam hidup manusia akibat kemalasan. Orang yang berhasil adalah orang yang rajin dan ulet, rajin bersaat teduh dan doa, rajin menggali firman, maka akan mendapatkan hikmat untuk mengambil semua yang disediakan Bapa di surga. Efesus 1 ayat 3. Ada banyak orang tidak mendapatkan warisan kekayaan dari orang tuanya karena sangat pemalas, tidak mau bekerja, tidak mau belajar strategi bisnis, dan hanya mengandalkan warisan kekayaan orang tuanya. Saking malasnya, tidak mau belajar bagaimana pembagian warisan secara hukum di notaris, bahkan sama sekali tidak tahu hukum karena malas bertanya, malas belajar. Akhirnya, warisan diambil saudaranya. KKS, Kanaan adalah tanah perjanjian yang berbicara tentang janji Tuhan yang sudah disediakan. Amsal 12 ayat 24, versi bahasa Indonesia masa kini. Kerja keras membuat orang berkuasa, kemalasan memaksa orang menjadi hamba. Pengkhotbah 10 ayat 18, versi bahasa Indonesia masa kini. Atap rumah akan bocor kalau tidak dibetulkan, dan akhirnya rumah itu lapuk akibat kemalasan. Amsal 6 ayat 6-11, versi firman Allah yang hidup. Hai pemalas, belajarlah dari semut, belajarlah dari cara hidupnya, dan jadilah bijaksana. Karena walaupun mereka tidak mempunyai raja yang menyuruh mereka bekerja keras sepanjang musim panas, mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Tetapi engkau tidur saja, kapankah engkau akan bangun? Biarkan aku tidur sebentar lagi. Ya, tidurlah terus. Dan sementara engkau tidur, kemiskinan mendatangi engkau seperti perampok dan kemelaratan menyerang engkau seperti musuh yang bersenjata lengkap. Di satu sisi, banyak orang tua yang sukses karena ulet bekerja dan rajin. Namun, anak-anaknya tidak dididik dan tidak dilatih untuk bekerja keras, tidak studi dengan baik, dan menggunakan ijazah dengan baik sebagai bekal masa depan. Oleh karena itu, tidak adanya didikan membuat anak menjadi malas karena tidak adanya daya juang dan hanya dimanjakan dengan banyak fasilitas. Cetakan untuk menjadi orang yang rajin harus dimulai ketika anak masih kecil dengan melatih anak memiliki daya juang saat ingin mendapatkan sesuatu. Ini berlaku bagi si kaya dan si miskin. Didiklah anak-anak dalam daya juang dan kebenaran, dan jangan pernah membiarkan kemalasan melekat di dalam diri mereka. Tuhan memberkati pengajaran ini. Amin.